klasifikasi ya. Di sini kita akan belajar mengenai klasifikasi. Minggu lalu kita telah membahas mengenai klasifikasi menggunakan ini ya teknik Bayes. Ya mudah-mudahan kalian sudah membaca materinya ya minggu lalu dan mendengarkan record kuliah ya. Nah, dan juga kita sudah berlatih kemarin menggunakan programming R untuk melakukan klasifikasi. Jadi, klasifikasi ini adalah ya kita sebut supervised learning ya. Kenapa supervised learning? Karena di sini dia untuk mendapatkan pola ya, pola pengetahuan dari data tersebut ya. Kalau kita mau melakukan klasifikasi itu kita memerlukan yang namanya data training ya. Jadi, taruhlah kita punya 1000 data, ya, kemudian nah dari data itu kita perlukan ada namanya data training dan data testing. Jadi data training itu kita gunakan untuk ini ya mengolah ya, kita melatih algoritma untuk mengetahui atau mendapatkan pola pengetahuan dari data tersebut. Nah, jadi setelah kita mendapatkan pola atau model ya dari hasil data training tadi, pola tersebut atau model tersebut kita ujikan ya, kita uji cobakan dengan data testing. Nah, di data testing itulah kita melihat seberapa baik sih ya, seberapa baik model yang kita dapatkan ya, model klasifikasi yang kita dapatkan. Nah, misalnya kalau saya gambarkan gitu ya, saya gambarkan di sini misalnya kita ada 1000 data ya, kita ada 1000 data. Nah, di sini ya. Jadi biasanya sih orang membagi data training dan data testing itu adalah 80-20 ya, pokoknya 80% 80% data training. Oke, chat. Bu, mohon maaf tadi kendala jaringan. Oke. Oke ya, ini sini ya kita masih membahas mengenai klasifikasi. Jadi di klasifikasi itu kita membutuhkan yang namanya data training dan data testing ya. Jadi data training itu kita gunakan untuk melatih ya, untuk melatih algoritma sehingga kita akan mendapatkan model ya, model pengetahuan atau pola pengetahuan dari algoritma klasifikasi. Kemudian nah, di sini data train ada 80%. Jadi kita biasanya sih orang membagi 80-20 ya. Kemudian 20-nya lagi itu adalah data testing. Jadi model atau pola pengetahuan yang kita dapatkan dari data train ini ya, data training ini kan akan kita gunakan untuk mentrain algoritma ya. Kemudian kita mendapatkan pola pengetahuan atau model pengetahuan. Kemudian model tersebut akan kita uji, ya di sini ada namanya data testing ya, akan kita uji. Nah, nih, jadi 20%-nya itu sebagai data uji. Kita akan menguji apakah model yang kita dapatkan dari hasil training ini akurasinya tuh baik atau tidak ya, seperti itu. Oke, nah minggu lalu kita telah membahas mengenai algoritma Bayes ya. Nah, Bayes itu dia fokusnya itu adalah peluang-peluang ya. Jadi kita mencari seberapa besar peluangnya gitu kan. Nah, itu sudah kita bahas minggu lalu. Ya mudah-mudahan kalian masih paham ya. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai yang namanya algoritma KNN ya. KNN itu adalah nearest neighbor. Nah, jadi algoritma tetangga ya ini. Jadi ini merupakan algoritma orang sebut ada juga sih orang nyebut KNN itu adalah algoritma lazy ya. Pokoknya itu karena dia itu gampang ya, karena dia itu gampang jadi disebut lazy. Oke, nah di sini kita lihat dulu analoginya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Analogi sederhana RT kosan, tangkap aja lah ya. Ini yang biru ini adalah RT 1, yang orange itu adalah RT 3, kemudian yang hijau itu adalah sorry, yang biru RT 2, yang hijau RT 1, kemudian yang orange itu adalah RT 3 ya. Ini anggap aja ini ya RT di kosan. Nah, kemudian, nah
Anggaplah ini kita membangun rumah baru ya, kita membangun rumah baru. Nah, anggap aja di sini ada kosan baru. Nah, ya, kosan yang baru ini bingung taruhnya di maksudnya taruhnya apa? Dia ini tergolong RT mana? Apakah RT 1 ataukah RT 2 ataukah RT 3? Kan ini membingungkan ya. Karena jaraknya itu dia hampir berdekatan. Jadi kita bingung menentukan yang bangunan baru ini merupakan di RT mana. Ya, nah di sini kita bisa menggunakan yang namanya algoritma KNN, K nearest neighbor. Jadi secara teori KNN ini adalah kita mengklasifikasi suatu data baru gitu kan ya berdasarkan nilai kedekatan ya. Dia berdasarkan nilai kedekatan kelas mayoritas ya, kelas mayoritas. Oke, kita langsung aja lihat bagaimana sih penentuan ya dengan menggunakan algoritma KNN. Oke, kita lihat nih secara teori algoritma KNN, Car Near Snake Board. Nah, anggaplah di sini kita punya ada dua kelas ya. Kita sini ada dua kelas. Oke, kita di sini ada dua kelas. Nih ya, tersedia beberapa data X dan Y yang terklasifikasi menjadi dua kelas. Oke, kemudian diberi query point key, titik ini akan ditentukan masuk ke kelas mana. Oke ya, anggap aja di sini yang biru yang ini ya, biru yang ini, itu adalah, anggap aja lah ada data baru ya, data baru yang ini yang biru ini, adalah data baru. Nah, sekarang kita ingin menentukan, kita akan menentukan yang kotak yang ini, itu tuh dia berada di mana. Apakah kelas yang warna biru ini, atau kelas warna merah ya. Nah, ini kita ingin menentukan, dia ini termasuk ke kelas yang mana, kelas yang petak atau kelas yang bulat. Nah, di sini kita tentukan, ya, menghitung sejumlah K tetangga terdekatnya. Jadi kita tentukan jumlah tetangga terdekatnya. Terserah kita mau menentukan misalnya mau 5, mau 9 gitu. Jadi biasanya sih kita tentukan yang ganjil ya. Jadi banyak tetangga terdekatnya kita pilihlah yang angka ganjil gitu ya. Kita lihat dulu nih sini. Nah, kita ingin menghitung yang ini ya, peta ini dia tuh termasuk kelompok yang biru atau kelompok yang merah bulat ini. Nah, sekarang kita menghitung sejumlah K tetangga terdekatnya. Nah, kita anggap aja lah kita tentukan ada 3 ya. Oke, ada 3 tetangga terdekatnya. Dan menentukan kelas dari query point tersebut dengan majority vote. Nah, jadi kita lihat eh, tetangga terdekatnya mayoritas yang berdekat, yang nilainya mirip dengan dia itu yang mana ya, seperti itu. Nah, ini kita lihat algoritma KNN itu seperti apa bekerjanya. Kita lihat ya. Yang pertama, pada algoritma KNN kita menentukan nilai K. K itu adalah banyaknya jumlah tetangga terdekat ya, banyaknya eh, tetangga terdekat, jumlah tetangga terdekat. Yang kedua, kita hitung jarak data baru dengan semua data yang ditrain. Jadi misalnya ya misalnya ada data baru nih, kita ingin mengklasifikasikan suatu data baru yang kita belum tahu kelasnya itu apa, ya kan? Nah, kemudian kita punya data train ya. Kita punya data training yang sudah kita ketahui kelasnya ya, yang sudah kita ketahui kelasnya. Kemudian di sini kita menghitung jarak data baru dengan semua data training. Nah, menghitungnya ini kita menggunakan yang namanya jarak Euclidean ya. Masih ingat ya rekan-rekan, untuk menghitung kedekatan suatu objek, kita bisa menggunakan beberapa ya ukuran jarak ya, misalnya dengan menggunakan rumus Euclidean atau menggunakan rumus Manhattan ya, sudah kita jelaskan minggu lalu. Nah, ini mudah-mudahan tidak lupa. Ini adalah rumus ini ya Euclidean. Misalnya di sini kita mau mencari jarak antara dua objek ya, mencari jarak antara dua objek. Di sini misalnya kita punya ini ya ada dua atribut ya, P sama Q. Nah, kita ingin mencari jarak di sini ya, misalnya kita mau cari jarak. Nah, di sini
Rumusnya di sini ya, akar dari, nih misalnya saya contohin aja. Misalnya kita ada kayak grafik gitulah ya. Kayak di sini. Oke, kita mau hitung berapa sih jarak dia ini ya. Nah, jarak dia itu berapa? Kita tahu ya ini titik A, ini titik B. Titik A itu adalah 2,2. Titik B itu adalah, anggaplah titik B itu adalah 4,3 ya, 4,3, anggap aja lah 4,3. Jadi kita punya titik A itu adalah berada di 2,2 ya, di X-nya 2, Y-nya 2. Kemudian B berada di 4,3, artinya uh, X-nya 4, Y-nya 3 ya, seperti itu. Nah, kita ingin mencari jarak antara A dan B itu berapa. Nah, ini kita menggunakan yang namanya rumus Euclidean ya. Nah, kita mencari distance AB ya sama dengan akar dari ini ya, X kurang X1, berarti di sini. 2 kurang 4 dikuadratin ditambah nih ya. Y, Y, anggap aja lah nih. YA, saya ulangin ya. Berarti di sini XA kurang XB dikuadratin ditambah YA kurang YB ya, seperti itu. Jadi di sini YA kurang YB, berarti di sini adalah 2, 2 kurang 3 dikuadratin. 2 kurang 4, berapa nih? 2 ya, 2. 2 kuadrat, 4. Kemudian 2 kurang 3, min 1. Min 1 kuadrat, 1 ya. Berarti di sini adalah akar 5. Oke, berarti jarak dari A ke B itu adalah akar 5. Ya, akar 5 itu sekitar 2 komaan lah ya. Saya nggak tahu 2 koma berapa, pokoknya 2 komaan. Nah, itu mencari jarak dengan menggunakan rumus Euclidean distance ya. Nah, ini hanya flashback aja yang mencari ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi algoritma KNN ya, yang pertama kita tentukan dulu banyak kelas, banyak tetangganya ya, banyak tetangga terdekatnya kita tentukan. Biasanya tetangga terdekat ini dia bernilai ganjil ya, biasanya. Kemudian, ya, tapi ini syaratnya adalah banyaknya tetangga itu adalah lebih dari satu, ya, tidak boleh lebih dari banyaknya data ya, nggak mungkin kan tetangga terdekat lebih banyak daripada datanya ya. Jadi kita tentukan ya banyak kelas itu lebih dari satu, kecil dari banyaknya data. Oke, misalnya kita punya data train itu 80 gitu kan ya, berarti banyaknya tetangga terdekat yang kita tentukan berarti lebih dari satu, kecil dari 80 ya, nggak mungkin kan tetangga terdekat itu lebih dari 80. Jadi, sementara datanya sendiri aja hanya 80 ya, seperti itu. Ya, tadi kita menentukan K atau jumlah tetangga terdekatnya berapa, biasanya ganjil ya. Yang kedua, kita menghitung jarak data baru dengan semua data training ya. Oke, dengan menggunakan rumus Euclidean. Nah, ini kalian sudah paham lah ya, dengan menggunakan rumus Euclidean. Kemudian, urutkan jarak tersebut dari yang terdekat. Artinya yang terdekat itu berarti apa? Yang terkecil ya. Ya, jadi kita urutkan jarak tersebut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, periksa kelas K tetangga terdekat. Nah, kita lihat periksa ya K tetangga terdekat itu. Kelas data baru sama dengan kelas mayoritas K terdekat. Nah, jadi data baru tadi ya, kelas data baru itu adalah sama dengan kelas mayoritas tetangga terdekat. Nah, makanya di sini kita urutkan nilai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita lihat, misalnya kita tentukan ada 9 tetangga terdekat. Oke, berarti kita pilih 9 nilai teratas. Kemudian kita lihat mayoritas dari 9 nilai teratas tadi
mayoritasnya apa gitu kan ya. Nah, sehingga data baru tadi itu kita kelaskan berdasarkan nilai atau kelas mayoritas ke tetangga terdekatnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan paham ya alur dari KNN. Kita lihat langsung ke uh, contoh soal. Misalnya, saya itu punya data kertas tisu spesial. Nah, misalnya di sini saya ada atribut yang bernama acid durability. Saya kurang paham ya apa itu acid durability. Oke, yang kedua adalah atributnya adalah strength, kekuatan ya. Anggap aja lah X1 itu kadar keasaman, kadar keasaman dari tisu tersebut. Yang kedua, atribut yang kedua itu adalah kekuatan, misalnya seperti itu ya. Nah, ini datanya. Atributnya X1 sama X2. Jadi di sini misalnya nilainya 7, 7 maka dia itu diklasifikasikan sebagai jelek gitu kan ya. Nah, kemudian X1-nya 7, X2-nya 4, dia diklasifikasikan sebagai bad, jelek. Kemudian misalnya acid durability-nya itu nilainya 3, strength kekuatannya 4, maka kelasnya itu adalah good. Nah, ini juga ya acid durability atau kadar keasamannya misalnya ya. Ini 1, kemudian strength-nya itu adalah 4, kelasnya itu adalah good. Nah, sekarang misalnya ada data baru nih. Data baru. Data barunya itu adalah yang mana acid durability-nya itu adalah sama dengan 3. Kemudian strength-nya itu sama dengan 7. Nah, data baru ini terklasifikasikan sebagai apa? Nah, makanya di sini kita perlu men-train data in dulu ya. Kita punya data training ini, kita men-train data ini sehingga kita bisa mengklasifikasikan data baru ini termasuk pada kelas apa. Nah, langkah pertama yang harus kita tentukan itu adalah banyaknya tetangga terdekat. Nah, jadi sebenarnya tidak ada rule of thumb ya, misalnya menentukan tetangga terdekat yang optimal itu berapa, nggak ada. Jadi kita ya masih apa ya trial error aja gitu, trial error untuk menentukan yang tetangga terdekat yang optimal itu berapa banyak ya gitu. Itu kita trial error aja. Oke, contoh ya. Misalnya kita ada 3 kelas. Jadi kita 3 kelas. Eh, misalnya kita punya 3 tetangga terdekat. Anggap aja lah kita menentukan 3 tetangga terdekat. Kemudian di sini setelah kita menentukan banyaknya tetangga terdekat, kita menghitung jarak ya, menghitung jarak data baru dengan data trainnya. Oke, nah mungkin ada yang bingung. Tetangga terdekat itu maksudnya apa, Bu? Ya, di sini ya, misalnya kita menentukan tetangga terdekatnya itu ada 3. Artinya di sini jumlah tetangga yang dilihat adalah 3 tetangga terdekat. Artinya kita akan memilih ada 3 tetangga terdekat. Berarti nanti kan nilainya itu kan diurutkan ya. Berarti kita akan memilih 3 nilai, 3 nilai terkecil gitu. 3 nilai terkecil. Kemudian dari nilai terkecil itu kita lihat mayoritas kelasnya itu masuk ke kelas yang mana gitu kan ya. Oke, sebentar ya. Oke, sorry ya. Nah, oke. Nah, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah tentukan banyaknya tetangga terdekat itu adalah 3. Kemudian kita menghitung jarak Euclidean ya dari data baru tersebut ke data trainingnya. Selanjutnya kita urutkan dari yang terkecil data trainingnya itu hasil hasil perhitungan menggunakan rumus Euclidean tadi jaraknya ya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian kita pilih, kan tadi kita tentukan K-nya 3 ya, berarti kita pilih 3 nilai terkecil gitu kan ya, 3 nilai terkecil, kemudian kita lihat kelasnya mayoritas apa gitu kan ya, berarti data yang baru itu masuk ke mayoritas, jadi data baru itu adalah sama dengan mayoritas, kelas mayoritas ya. Oke, langsung aja kita contoh ya. Ayo berhitung ya, kita lihat di sini. Tadi data kita ini ya, yang untuk
Data training yang pertama ini asset durability-nya 7, strength-nya juga 7. Kemudian yang kedua 7 dan 4, 3, 4 atau 4. Oke, kita langsung aja ya hitung di sini. Nah, tadi kita punya data baru itu adalah X-nya 3, X1-nya X-nya 3, X1-nya 3, X2-nya 7 ya. Oke, di sini saya coret di sini aja. Oke. Oke ya, kita punya di sini tadi data barunya itu adalah X1-nya sama dengan 3, X2-nya sama dengan 7. Oke. Nah, kita hitung, jadi ini adalah data trainingnya tadi sudah tahu ya. Data trainingnya itu ada 4 tadi ya. Kita coba. Oke. Kalau datanya banyak, kalian bisa membuat skenario 80-20. Jadi 80 itu untuk data training, 20 itu adalah untuk testing ya, seperti itu. Nah, sekarang kita anggap aja lah kita karena datanya sedikit, kita tidak menggunakan data training, data testing. Jadi data training sama data testing itu gunanya adalah kita ingin melihat akurasi ya. Kalau ada data testing itu kita ingin melihat akurasinya itu seberapa besar ya, seperti itu. Nanti kita akan praktekkan dengan menggunakan R. Oke, nah sekarang kita akan belajar teorinya aja dulu ya. Nah ini misalnya kita punya data baru, X1 dan X2, ya. Kemudian ini datanya, data yang tadi ya, 7 sama 7. Oke, kita hitung. Oke, distance data 1 dengan data baru ya. Saya bikin kayak gini aja. Data 1 dengan B itu baru ya. Oke, berarti akar dari tadi kan data 1 itu 7 ya, X-nya. Kemudian ini 7 kurang 3 ditambah 7 kurang 7 ya. Bagi yang belum paham, ini 7 dari mana, Bu? Ya, dari ini. Data yang ke-1, data 1, X-nya kan 7. Kemudian data baru itu kan X-nya 3, berarti 7 kurang 3 kita kuadratin. Kemudian data yang 1 itu Y-nya bernilai 7, kemudian ya atau X2 lah ya. X2-nya bernilai 7, kemudian data yang baru juga X2-nya juga bernilai 7 ya, seperti ini. Jadi kita kurangkan, kemudian kita gunakan ini rumus Euclidean. 7 kurang 3, 4, 4 kuadrat, 16. 6 sampai 4 ya. Jadi jarak antara data baru dengan data ke-1 itu adalah 4 ya, seperti itu. Kemudian kita hitung lagi. Jarak data kedua dengan data baru itu adalah, oke, data yang kedua itu kan X1-nya 7, X2-nya 4 ya. Oke, jadi di sini 7 kita kurangin dengan X1-nya data baru. Oke, kemudian di sini 4 kurang 7 kuadrat. 7 kurang 3, 4, 4 kali 4, 16 sih. 16, kemudian tambah 4 kurang 7, 3 kuadrat. Untuk akar 25 ya, berarti di sini 5. Oke, kemudian data ketiga dengan data baru. Oke, data yang ketiga ini tadi kita dapatkan ya, data ketiga itu X1-nya 3, data baru ini X1-nya 3, kita kuadratin. Kemudian data 3 ini X2-nya bernilai 4, kemudian data baru ini X2-nya bernilai 7. Nah, kita dapatkan ya 4 kurang 7 itu 3, 3 kuadrat itu 9, nanti akarnya adalah 3. Oke, dan seterusnya ya. Kita hitung lagi data keempat dengan data baru ya. Jadi jaraknya adalah 3,6. Nah, selanjutnya kita urutkan. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti urutan yang pertama itu adalah ini ya. Jarak antara data 3 dengan data baru yaitu 3,0 ya. Nah, kemudian peringkat yang kedua itu adalah data keempat dengan data baru bernilai 3,6. Kemudian peringkat berikutnya adalah data 1 dengan data baru yaitu nilainya 4.
Kemudian yang paling terakhir yaitu jarak data 2 dengan data baru bernilai 5. Nah, ini kita urutkan. Seperti itu ya. Jadi kita hitung dulu data baru itu dengan data trainingnya, jaraknya, kemudian kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, nah setelah kita urutkan, kemudian kita pilih sebanyak dengan jumlah tetangganya. Tadi kita gunakan jumlah tetangga itu adalah 3. Oke ya, berarti kita pilih 3 ini. Nah, kita pilih 3 ini. Ya, 3 yang nilainya terkecil. Selanjutnya kita melihat data 3 tadi itu kelasnya apa? Kalau nggak salah sih tadi apa? Nilai 3 tadi adalah good ya. Oke. Kemudian data keempat itu adalah good. Data pertama itu adalah bad. Nah, kita lihat mayoritasnya masuk ke mana nih? Masuk ke good ya. Nah, mayoritasnya ini adalah masuk ke good. Nah, sehingga data yang baru tadi itu adalah terklasifikasi sebagai good ya, seperti itu. Oke ya. Oke, kita lihat lagi contoh ya. Oke, stop share dulu. Nah, ya kita lihat di sini. Ya, tadi kita kan mencari ya, mencari ini jarak ya antara data baru dengan data training. Oke, nah kemudian kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Nah ini ya, ini adalah urutannya. Berarti yang ini data 3 itulah peringkat pertama, data 4 itu adalah peringkat kedua, data 1 itu adalah peringkat ketiga, dan data 2 itu peringkat keempat. Nah selanjutnya kita ambil 3 tetangga terdekat. Artinya kita ambil 3 nilai yang minimum. Nah terpilihlah tadi data yang ketiga ya bernilai 3. Data yang keempat bernilai jaraknya 3,6. Data pertama itu jaraknya adalah 4. Nah, seperti ini ya. Ambil sebanyak K tetangganya. Oke, kita periksa. Oke, 3 tetangga tersebut kelasnya apa? Pada data 1 itu adalah kelasnya bad. Data 3 kelasnya good. Data 4 kelasnya good. Kemudian kita lihat mayoritasnya itu masuk ke mana? Ya, mayoritasnya itu adalah good. Sehingga data baru tadi terklasifikasi masuk ke kelas good ya, seperti itu. Nah, itu ilustrasi KNN ya. KNN-nya tuh ya mudah sih ya. Makanya dibilang lazy algorithm karena itu sangat mudah sekali eh, implementasinya ya. Nah, sekarang saya akan kasih challenge ke kalian coba menghitung ya dengan menggunakan algoritma KNN. Oke, anggap aja di sini kita punya 2 atribut. Oke, di sini adalah kelasnya. Oke, misalnya di sini nilai lah, anggap aja nilai ya, nilai orang. Kalau nilainya 8, di sini 9, ya dia punya kesempatan nggak untuk dapat beasiswa? Ya, tekannya kelasnya ya. Oke, misalnya nilainya 9 sama 10, ya 7 dengan 9, iya. 8 dengan 5, tidak. Kemudian misalnya 6 dengan 4, ini tidak. Oke ya, kemudian kita hitung lagi misalnya 5 dengan 7. Di sini tidak. Oke. Nah, di sini, nah ini saya langsung menjelaskan ya mengenai teknik split ya. Artinya kita membagi data training dan data testing. Tujuannya adalah kita ingin melihat apakah algoritma yang kita buat ini, algoritma yang kita train ini, apakah menghasilkan model klasifikasi yang baik ya. Nah, kalau untuk datanya sedikit ini ya agak susah sih menerapkannya ya. Nah, jadi biasanya kalau kita split
80-20 gitu, itu datanya harus banyak. Karena kan kita mau melatih algoritma ya. Nah, anggap aja lah ini datanya banyak, kita bagi aja. Misalnya di sini ada data lagi ya. Misalnya di sini 8, 8, ya. Oke, kita pilih lah ya yang menjadi data training, yang mana data testing, yang mana. Di sini ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Anggap aja lah ya, 5 ini kita jadikan data ini aja ya, yang ini sama ini. Kita jadikan data training. Yang ini adalah data testing. Nah, ini ya. Yang ini adalah data trainingnya, kemudian ini kita split ya. Nah, 5 biji ini jadi data training, 2 biji ini jadi data testing. Nah, ini maksudnya gimana? Nah, kita akan menguji nanti ya, kita hitung nih. Anggaplah di sini nilai 8 dengan 7 ini ya, ini yang 8, sorry, apa nih nilainya? Saya lihat dulu. Oke, sorry. 5 dengan 7 ya. 5 dengan 7 itu tidak, kelasnya tidak ya, tidak termasuk beasiswa. 8, 8 nilainya iya. Jadi ini adalah nanti 5 dan 7 ini dia menjadi data baru. 8 dan 8 ini juga menjadi data baru. Jadi dia akan menguji ya, dengan menguji apakah hasil training ini, model yang dihasilkan dari training ini tuh bagus nggak ya untuk melakukan klasifikasi, apakah akurasinya tinggi ya, seperti itu. Oke, sekarang saya mohon bantuannya ya untuk kita menghitung sama-sama. Oke, sekarang kita ada data testingnya itu adalah 57 sama 88. Oke, kita anggaplah ya 57 sama 88 itu adalah data baru yang ingin kita ketahui kelasnya itu masuk masuk ke kelas mana, gitu kan ya. Nanti kita lihat kalau seandainya datanya itu terklasifikasi benar semuanya, ya berarti akurasinya 100% gitu ya. Kalau seandainya datanya itu tidak terklasifikasi benar sesuai dengan antara prediksi sama kenyataannya, berarti algoritmanya itu jelek seperti itu. Nah, sekarang kita coba ya, kita hitung. Ya, jadi tolong kalian bantu saya untuk kalkulator ya. Oke, anggaplah di sini kita gunakan data ini ya, 5 sama 7 itu sebagai data baru. Ya, kita ketahui di sini kelasnya itu tidak. Oke, kita lihat dari hasil prediksi. Apakah sama-sama tidak juga nih jawabannya. Oke, kita coba ya. 5 dengan 7. Oke, berarti di sini kita cari ya jaraknya. Berarti di sini 5 kurang 8 dikuadratin ditambah dengan 7 kurang 9 dikuadratin. Nah, ini berapa? Silakan tolong bantu saya ya. Oke, nah yang kedua, kita hitung lagi nih jarak data ini ya, data testing ini anggaplah data baru gitu. Kita ingin melihat apakah benar hasil dari prediksi klasifikasi dengan kelas sebenarnya itu sesuai enggak ya gitu ya. Oke, kita kurangi lagi nih. 5 kurang 9, nah ini kan data barunya 5. Kemudian data yang kedua yang ingin kita cari jaraknya nih, 5 kurang 9, 7 kurang 10 misalnya. 7 kurang 10 sama dengan nah, tolong ya diisikan di kolom chat ini nilainya berapa ya untuk yang ini yang jarak yang pertama dengan jarak yang kemudian jarak yang kedua ini tolong dicari ya. Kemudian yang ketiga, jarak data baru dengan jarak data testing dengan data training yang ini. Berarti di sini 5 kurang 7 dikuadratin tambah 7 kurang 9 dikuadratin. Dengan, oke. Berikutnya ini lagi ya, 5 dengan 8.
5 kurang 8 dikuadratin tambah 7 kurang ini ya. Ini 7 kurang 5-nya ya. Dikuadratin. Oke, selanjutnya 5 kurang 6 dikuadratin ditambah 7 kurang 4 dikuadratin. Oke. Berapa nih hasilnya? Ada yang chat nggak? Oh, nggak ada yang chat. Oke, berapa nih yang pertama? 3,6. Berapa? 5,6? 3,6. Oh, 3,6. Oke, yang kedua? 5. 5. Ini sudah diakarin ya? Sudah, Bu. Oke, yang ketiga? Ketiga, sebentar. Oke, mungkin yang lainnya juga bantu ya. Yang ketiga berapa nih? Oke, yang ketiga 2,8, Bu. 2,8. Oke, yang keempat? Sebentar. Yang lainnya bantulah. Oke, ada lagi yang saya lupa. Kita lupa menentukan berapa banyak sih tetangga terdekat ya, karena tadi yang harus kita tentukan pertama kali itu adalah banyaknya tetangga terdekat. Habis itu baru kita menghitung jaraknya ya, jarak antara baru yang ingin kita ketahui dengan data trainnya. Nah, di sini saya tadi lupa menentukan banyak tetangganya. Anggaplah banyak tetangganya itu adalah ini ya, 3 ya, kita set menjadi 3. Kita pilih dia itu ganjil. Kenapa ganjil, Bu? Ya takutnya kayak gini, ketika kita menemui kondisinya itu imbang. Ya, kelasnya good ada 4, kelas bad-nya ada 4. So, anggap aja kita tetangganya itu 8 ya. Tetangganya itu 8. Nah, ketika kita menghitung, ada 4 kelas bad, ada 4 kelas good. Kan kita bingung. Nah, makanya di sini kita tentukan banyaknya tetangganya itu ganjil aja gitu. Kita pilih ganjil. Nah, dari data ini saya tentukan aja ada banyaknya tetangga terdekat itu adalah 3 ya, misalnya seperti itu. Oke, gimana Doni? Data yang keempat berapa? 3,6, Bu. Sama ya? Iya, sama. Oke. Data yang kelima? 3,1. 3,1, Bu. 3,1. Oke. Nah, sekarang kita urutkan ya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi yang terpilih untuk yang peringkat satunya itu peringkat 1. Urutan yang pertama tuh yang ini ya, nilainya itu yang 2,8. Berarti kita kasih. Oke, yang ini ya. Yang 2,8. Ini yang 2,8 ini. Oke, berarti yang ini ya. Saya tandain aja. Berarti yang 7, yang ini ya. Kita yang ketiga ini adalah yang pertama. Oke, habis itu 3,1 ya, 3,1 ini yang hitung 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Yang ini ya peringkat 2-nya. Oke, kemudian 3,6. Nah, ini 3,6-nya itu ada 2 biji ya. Ya terserah kita mau milih yang mana. Anggap jelas saya milih yang ini. Saya milih yang ini ya. Kemudian yang ini. Oke, nah ini sudah saya urutkan ya. Sudah saya urutkan. Oke, sudah saya urutkan di sini. Nah, kemudian kita lihat mayoritas tetangganya itu adalah yang mana? Ya, mayoritas tetangganya itu adalah ini tidak ya. Jadi ada kan kita pilih nih ya, 3 ya, 3 nilai terkecil. Oke, berarti kita lihat mayoritas kelasnya itu mana? Mayoritas itu kelasnya adalah tidak ya, sehingga ketika ada orang yang ketika orang ada nilainya itu 5 dengan 7, maka dia itu tidak mendapatkan beasiswa misalnya gitu. Nah, kita lihat ya. Data
ini saya biar lebih cepat ya, jadi ini saya hapus aja ya. Anggap aja lah data testing kita tadi cuma satu ya. Data testing kita tadi cuma satu, yaitu yang ini 57 ini ya, dengan kelasnya tidak. Nah, tadi kita jadikan 5 dengan 7 ini ya, X15, X27 itu sebagai data baru. Nah, sebenarnya tuh kita sudah tahu nih kelasnya dia, cuman kita ingin menguji apakah algoritma ini tuh berjalan dengan baik atau tidak ya. Artinya apakah dia bisa mengklasifikasi dengan baik atau tidak gitu kan ya. Nah, ini 5 sama 7 berdasarkan dari algoritma ini yaitu menghasilkan kelas tidak gitu ya. Menghasilkan kelas tidak. Jadi kelas prediksinya itu adalah tidak gitu. Nah, kita lihat data aktualnya apa? Data aktualnya juga tidak gitu kan ya. Jadi berarti akurasinya 100% karena nilai yang terprediksi nilai yang diprediksi sama nilai sesungguhnya itu sama gitu ya. Nah, itu namanya akurasi. Jadi akurasi itu menghitungnya adalah banyaknya data yang terklasifikasi benar dibagi dengan banyaknya data seluruhan ya seperti itu. Mungkin teman-teman yang pernah ikut bangkit di bidang machine learning, tapi itu pasti sudah tahu banget ya apa itu akurasi. Jadi akurasi itu ya data terprediksi benar dibagi dengan data yang diprediksi dengan data yang di aktualnya itu matching ya, artinya sama. Nah, dibagi dengan keseluruhan data. Nah, itu yang disebut dengan akurasi ya. Nah, sini saya akan memperlihatkan materi mengenai teknik evaluasi ya. Jadi evaluasi kinerja teknik dalam data mining. Nah, ini ya, kinerja algoritma klasifikasi. Jadi, ketika kita berhadapan dengan permasalahan machine learning, sering ya timbul pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan model yang paling baik ya? Bagaimana menentukan model yang paling baik ya? Jadi di sini kita harus mengukur kinerja suatu model yang telah kita buat. Nah, jadi kalau dalam machine learning ya atau data mining ini, ya kita melatih data train tadi sehingga menghasilkan suatu model ya, menghasilkan suatu model. Nah, kita pengen tahu gitu kan apakah model ini itu kinerjanya baik atau tidak ya. Nah, di sini pertimbangan kita untuk memilih suatu model adalah kinerjanya. Jadi salah satu teknik yang dapat kita gunakan untuk menentukan ya apakah suatu algoritma klasifikasi ini bekerja dengan baik atau tidak ya kita menggunakan bantuan yang namanya Confucian matrix ya Confucian matrix. Apa sih Confucian matrix ini? Nah, kita lihat ya di sini. Confucian matrix itu disebut juga dengan matrix error ya, error matrix. Jadi Confucian matrix itu memberikan informasi perbandingan ya, perbandingan hasil klasifikasi yang dilakukan oleh model kemudian kita bandingkan dengan data aktualnya ya, data aktualnya. Nah, di sini saya akan kasih tahu juga di sini ya, kalau Confucian matrix itu ya dia bentuknya tabel ya, bentuknya tabel. Di sisi kirinya itu adalah data diprediksi, sisi atasnya itu adalah data aktual. Oke, nanti kita akan lihat ya contoh. Nih. Oke, nah di sini tuh prediksi. Yang di sini prediksi, yang di atas ini adalah data aktualnya ya, seperti itu. Nah, misalnya saya gambarkan aja ya, misalnya seperti ini. Misalnya gini, kita ada gambar Confucian matrix seperti ini. Nah, ini kotak Confucian matrix. Anggap aja lah kita ada dua kelas ya, ada kelas bad, ada kelas good. Tadi contoh kayak tisu tadi ya, ada dua kelas bad sama good. Nah, di sini adalah prediksi. Di sini adalah data aktualnya. Oke, misalnya di sini good, di sini bad, di sini kelas good, di sini kelas bad. Nah, ini maknanya adalah misalnya seperti ini ya. Kita punya data, kemudian data itu dia diprediksi good, kemudian aktualnya juga good. Misalnya kan kayak data testing tadi ya, data testing. Nah, ini data testing itu ya ada data itu sudah kita ketahui kelasnya apa,
Nah, kemudian data tersebut kita jadikan data testing. Nah, ya, untuk menguji suatu algoritma. Kemudian ada kelas ya ini, kalau hasil prediksinya good, kemudian secara aktual juga nilai kelasnya itu adalah good. Anggap aja di sini ada 20. Artinya di sini ada 20 data yang hasil prediksinya good dan juga aktualnya itu adalah good, seperti itu ya. Misalnya gini lagi, ini contoh ya. Misalnya ada data yang dia itu diprediksi good, tapi kenyataannya ya secara aktualnya dia itu adalah kelas bad gitu kan ya, kelas bad, tapi dia itu diprediksi sebagai good. Nah, artinya di sini salah ya, salah klasifikasi gitu, salah klasifikasi. Oke, selanjutnya misalnya kita di sini ada data itu diprediksi sebagai bad, tapi kenyataannya dia itu adalah data secara aktual dia tuh kelasnya good, tapi hasil prediksinya itu adalah bad. Anggapnya 2 seperti ini ya. Oke, contoh lagi. Misalnya di sini ya data diprediksikan dia itu kelasnya bad, kemudian aktualnya juga bad, anggap aja ada 18. Nah, artinya di sini dia diprediksi bad, ya nilai aktual sebenarnya juga bad. Oke, jadi dia benar ya, diprediksi benar. Oke, nah bagaimana menghitung akurasi? Ya, menghitung akurasi itu adalah kelas yang terprediksi benar dibagi dengan seluruh kelasnya. Berarti yang terprediksi benar yang mana aja nih terprediksi benar? Maksudnya yang benar gitu ya, yang match. Misalnya kelas good diprediksi good benarnya 20. Kelas bad benar terprediksi bad ada 18. Jadi di atas ini adalah data-data yang diprediksi tepat gitu ya, data-data yang diprediksi tepat. Berarti di sini 20 tambah 18 dibagi dengan banyak datanya. Jadi banyak datanya di sini 20 tambah 1 tambah 2 tambah 18. Oke, di sini 38. 38 ini berapa? Coba kalian bantu hitung. 41, Bu. 41. Berapa nih? 38 bagi 41. Berapa? Kali 100%. Oke, berapa nih? 38 per 41 kali 100%. 92, Bu. 92. Oke, jadi di sini akurasinya itu adalah 92%. Nah, seperti itu ya, rekan-rekan mencari akurasi ya nih. 92%. Jadi di sini bahwa algoritmanya itu mampu memprediksi benar ya sekitar 92%. Berarti kepercayaan kita dengan model akurasi yang di model klasifikasi yang dihasilkan ini ya sekitar 92% kita percaya seperti itu ya rekan-rekan. Nah, itu tadi mengenai akurasi. Oke. Untuk kita menentukan apakah suatu algoritma itu dia baik atau tidak hanya ini ya, tidak hanya dari akurasi saja. Banyak hal-hal yang kita pertimbangan gitu ya. Banyak hal-hal yang kita pertimbangkan, tidak hanya yang namanya akurasi. Takutnya begini, kenapa sih kita tidak melihat akurasi saja? Ya, kadang-kadang kita dihadapkan dengan data yang timpang gitu ya, data yang timpang. Anggap aja lah kelas good-nya itu lebih banyak daripada kelas bad. Nah, ketika kelas good-nya itu banyak benar terklasifikasi, gitu kan ya. Kemudian kelas bad-nya itu tidak terklasifikasi dengan baik, namun akurasinya itu tetap tinggi tadi ya gara-gara data yang good itu tuh lebih mendominasi, jadi nggak kelihatan akurasinya. Jadi orang pikir akurasinya baik. Benar sih dia akurasinya itu tinggi, tapi dia hanya bisa ini ya mengklasifikasikan yang good aja gitu. Yang bad itu dia tidak bisa mengklasifikasikan dengan baik.
sehingga kita tidak bisa ya hanya mematok dengan akurasi saja. Oke, kita lihat di sini ada yang namanya recall dan precision ya. Recall dan precision. Ya, sebentar saya cari dulu. Saya lihat dulu materinya ini recall. Nah, ini ya. Jadi, pengukuran dengan akurasi saja itu tidak cukup ya rekan-rekan. Jadi, pengukuran dengan akurasi itu tidak cukup ya. Jadi, akurasi itu hanya cocok digunakan pada saat perbandingan jumlah label data sebenarnya relatif sama gitu. Jadi, ya kalau kita punya data yang berimbang gitu, artinya setiap kelasnya itu berimbang nilainya, kita ya bisa menggunakan akurasi. Nah, ketika kita memiliki data yang timpang gitu kan, misalnya kelas bad sama kelas good itu lebih banyak daripada kelas bad. Nah, itu kita tidak cocok menggunakan akurasi ya. Nah, jadi sini kita bisa menggunakan pengukuran lainnya yang lebih informatif disebut dengan recall dan precision ya. Nah, jadi di sini precision itu menggambarkan jumlah data kategori positif yang diklasifikasikan secara benar dibagi dengan total data yang diklasifikasi positif. Nah, kita lihat aja ya contoh kasus di sini. Nah, kita lihat ya di contoh satu kasus gini ya. Anggap aja lah nih ya, ini adalah klasifikasi data warga yang layak dan tidak layak untuk mendapatkan BLT. Nah, di sini ada macam-macam ya. Oke, di sini misalnya namanya Ani. Nilai aktualnya itu adalah layak, nilai prediksinya tidak. Nah, artinya kan di sini dia terjadi salah klasifikasi ya. Kemudian Budi, nilai aktualnya layak, nilai prediksinya layak. Artinya di sini dia benar ya. Dia terklasifikasi benar, match antara aktual dengan nilai prediksinya. Kemudian ini Cici, aktualnya tidak, prediksinya tidak. Artinya di sini match ya, antara prediksi dengan aktualnya sama. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita gambarkan dengan menggunakan ini ya, coefficient matrix. Kita ingin melihat sebarannya. Misalnya gini, ini nilai prediksi, ini nilai aktual ya. Ini nilai prediksi dan ini nilai aktualnya. Terus kita lihat yang layak ya, yang prediksinya diprediksikan layak dan data aktualnya juga layak, itu ada berapa gitu kan ya. Kita lihat di sini. Yang layak dan layak satu nih. Ini satu, dua, ya, tiga, empat, ya, oke. Oke, berarti diprediksi layak, kemudian aktualnya juga layak, itu ada 4 gitu ya. Kemudian di sini nilai prediksinya layak, nilai prediksinya itu layak, kemudian nilai aktualnya itu sebenarnya nggak layak, gitu. Jadi dia salah diprediksi. Kita cari nih, yang diprediksinya layak, aktualnya itu tidak. Oke, cuma ada satu ya. Oke, oh salah nih, ada dua ya. Ini satu lagi. Nilai prediksinya itu layak, aslinya tidak. Ini. Kemudian layak, saya salah tulis di sini ya. Nilai prediksinya itu layak. Layak, kemudian nilai aktualnya tidak gitu. Jadi layak, ini layak. Oh ini ya, layak tidak. Oke, kayak mungkin datanya ini ya, datanya salah ya. Pasti satu cuman. Coba ya, layak tidak.
Kemudian dia itu terprediksi sebagai layak, tidak harusnya 1 nih. Ya, nggak boleh 1 ya. Kemudian, dia itu diprediksi tidak, tapi nilainya itu sebenarnya aktualnya layak. Nah, jadi misalnya di sini ya, dia itu diprediksikan tidak, seharusnya sebenarnya dia layak gitu kan. Nah, ini dia diprediksi sebagai tidak, seharusnya dia nilai aktualnya itu dia adalah layak. Ada Oke, kita lihat di sini tadi, sebenarnya dia itu nilai prediksinya tidak, seharusnya dia itu layak. Nah, jadi disalah prediksi. Jadi nilai prediksinya itu tidak, seharusnya itu dia layak ya, seperti itu. Nah, kemudian nilai prediksinya itu tidak dan tidak. Nah, tidak dan tidak ya nih. Tidak, nih ya, ini. Oke, kemudian ini, di sini ini ya, ada 3 ya. Nah, oke, nah ini contoh confusion metric, artinya di sini dia itu diprediksikan sebagai tidak, kemudian data aktualnya juga tidak, ada 3 yang benar ya. Oke, ini mungkin saya kebalik nih. Dia itu diprediksi sebagai layak, data aktualnya tidak. Prediksinya itu adalah layak, aktualnya tidak. Oh, cuma 1 nih, harusnya 1 nih. Saya kebalik. Oke, kemudian dia itu diprediksi tidak, seharusnya dia layak. Nah, lagi tidak. Nih ya, diprediksi 3, seharusnya dia layak. Itu ada 2 ya. Nih. Dia itu diprediksi tidak layak, tapi nilai aktualnya itu adalah layak harusnya. Jadi dia itu salah klasifikasi. Nah, ini. Jadi ini contoh confusion matrix ya. Nah, kita lihat di sini true positif. True positif itu adalah maknanya adalah data positif yang terdeteksi benar. True. Nah, ini ya true positif ini. Nilai positif yang terprediksi benar 3 ya, 4. Sorry, ini 4 ya, ini true positif. Kemudian ada istilah true negatif, merupakan jumlah data negatif yang terdeteksi dengan benar. Oke, berarti jumlah data negatif yang terdeteksi benar. Nah, ini nih, dia itu tidak diklasifikasikan tidak. Jadi sini adalah true negatif ya. Ini true negatifnya 3. Oke, kemudian false positif. False positif artinya data negatif namun terdeteksi sebagai data positif. Jadi aktualnya itu adalah tidak ya. Jadi aktualnya itu tidak, tapi ya dia itu data aktualnya itu sebenarnya tidak layak, tapi diklasifikasikan sebagai layak gitu kan. Jadi di sini data aktualnya itu adalah jadi false ya, false positif, berarti positif yang salah. Jadi sebenarnya data aktualnya itu adalah tidak, tapi dia itu terprediksi benar ya. Jadi false positifnya biasanya kebalik ya. Di sini false positifnya itu adalah 1. Oke, kemudian false negatif yaitu merupakan kebalikan dari true positif. Sehingga data positif dia itu data positif ini. Positif namun terdeteksi sebagai data negatif. Ya, di sini. False negatif itu adalah negatif palsu ya. Negatif palsu. Jadi sebenarnya dia itu adalah data positif, tapi dia itu terklasifikasikan tidak layak. False negatif ya, berarti negatif palsu. Ini negatif palsu. Nih, seharusnya itu dia layak, tapi dia terklasifikasikan tidak layak. Ini negatif palsu. Nah, ini. Di true positifnya ada 4 di sini ya. Kemudian true negatifnya 3, artinya di sini data negatif yang benar terklasifikasikan data negatif. False positif artinya positif palsu ya, yang seharusnya dia itu adalah secara aktualnya itu tidak layak, tapi terklasifikasikan layak. Seperti itu nih satu. Ya, false negatif artinya negatif palsu ya. Dia itu terklasifikasikan sebagai negatif, seharusnya dia itu adalah
positif ya, layak seperti itu. Nah ini. Kalau kayak kita tes COVID kemarin itu yang bahaya itu adalah false negatif ya, negatif palsu gitu. Yang seharusnya dia itu adalah positif, tapi hasil pengujiannya itu negatif. Jadi takutnya ada negatif palsu. Makanya orang sering dalam tes-tes COVID itu disebut dengan negatif palsu gitu ya. Negatif palsu. Ini. Nah, itu tadi ya mengenai ya kita tidak hanya melihat dari akurasi saja, kita bisa melihat dari yang namanya recall, precision ya, specificity, error rate. Nah, jadi di sini bagaimana sih mencari tingkat kesalahan? Nah, tingkat kesalahan itu dapat kita cari dengan banyaknya data yang salah diklasifikasikan. Nah, kalau dalam contoh ini tuh ya ini, salah klasifikasikan ini ya, ini sama ini. Jadi ini kita tambahkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Sehingga di sini error rate-nya itu adalah 30%, seperti itu. Oke, ini rasio tadi ya, rasio itu adalah true positif tambah true negatif dibagi dengan banyaknya total data. Oke, jadi di sini kita mau cari precision ya, jadi jumlah data kategori positif yang diklasifikasikan secara benar dibagi dengan total data yang diklasifikasikan positif. Ini precision ya. Oke, ini nanti secara kalau kita menggunakan codingan R itu nanti akan otomatisnya keluar dari co-precision-nya biasanya seperti itu. Ini precision, ini recall. Nah, recall atau sensitivitas. Jadi di sini sebagai derajat keandalan model untuk mendeteksi data berlabel positif dengan benar. Ya, jadi di sini sensitivitas itu definisikan sebagai proporsi jumlah data yang berlabel positif dibagi dengan seluruh data yang memang berlabel positif. Nah, termasuklah di sini. Ini kan precision itu sama dengan precision sih ini saya salah kayaknya. Oh, precision ya, ini recall ini, sorry. Nah, ini ya, recall ya sama dengan true positif. Jadi di sini proporsi jumlah data yang diprediksi benar ya, nih. True positif dibagi dengan seluruh data yang memang berlabel positif. Jadi di sini ya, true positif ditambah false negatif. Ini agak bingung untuk apa, nanti kalian tolong dipelajari lagi ya mengenai recall precision. Kalau udah sering berlatih pasti udah tahu ya recall precision itu seperti apa. Nah, ini secara teori ya bagaimana menghitung recall dan precision. Kalau dari sini, nah ini ya maknanya misalnya ada 80%. Artinya 80% warga yang benar diprediksi layak dibandingkan dengan seluruh warga yang sebenarnya layak. Jadi hasil dari klasifikasinya itu dia bisa mengklasifikasikan 80% warga yang benar diprediksi layak dibandingkan dengan keseluruhan warga yang sebenarnya layak. Artinya di sini ada errornya ya, ada errornya sebenarnya 20% di sini yang dia tidak bisa mengklasifikasikan dengan baik untuk warga yang jadi untuk kelas yang layak, untuk kelas layak ini dia itu hanya mampu diprediksi sebesar 80% ininya akurasi ya, kemampuan ya, kemampuan untuk menghitung, kemampuan untuk menghitung atau kemampuan untuk melakukan klasifikasi di kelas layak. Jadi modelnya itu hanya mampu memberikan kemampuan 80% untuk mengklasifikasikan data layak ini dengan benar. Itu ya maknanya seperti itu. Kita lihat yang precision ini. Oke, nah kalau precision ini 67% warga yang benar layak dari keseluruhan warga yang diprediksi layak. Jadi dia itu ya ini bermakna 67% warga yang benar layak dari keseluruhan warga yang diprediksi layak.
Oke. Kemudian ini ada lagi ya, error rate ada sudah, recall precision udah ya. Nah, ini mungkin kalian perlu dielaborasi apa pemahaman mengenai recall, precision, sama error rate karena untuk mengevaluasi apakah suatu model itu baik atau tidak hanya kita lihat dari akurasinya saja. Jadi akurasi ini ya tadi ya hanya bisa kita pedomankan kalau seandainya data yang kita gunakan itu, data testing yang kita gunakan itu dia nilainya berimbang gitu kan ya nih. Kalau akurasi itu hanya bisa kita gunakan ketika kita memiliki data testingnya berimbang. Nah, takutnya ketika kita memiliki datanya itu tidak berimbang, takutnya ada data yang mendominasi tetap kelihatannya akurasinya tinggi, padahal ada kelas yang dia tidak mampu memprediksi dengan benar. Contoh seperti apa? Misal gini ya, ini saya punya kotak confusion matrix. Ini ada kelas good ya, ini kelas prediksi good, ini prediksi, predict, di sini kelas bad, di sini data aktual ya, aktual good, aktual bad. Anggap aja seperti ini. Data testing yang good itu banyak. Anggap aja lah ada 200. 200 data good terklasifikasi benar good. Kemudian good terklasifikasi bad itu cuma 2. Anggap seperti itu ya. Oke, bad yang prediksinya bad seharusnya good itu ya nggak aja lah salah klasifikasi. Kemudian prediksi bad, kemudian yang aslinya itu juga bad, anggap aja lah 20 ya. Artinya di sini, artinya ya kelas testing data good itu hanya sebanyak 203 datanya, ini yang good ya, data aktualnya. Kemudian yang bad itu hanya 22. Nah, ini kan timpang data testingnya ya. Good itu data testingnya 203, yang bad itu data testingnya cuma 22. Kemudian ini adalah hasil confusion matrix-nya. Anggap aja lah di sini ya prediksinya good, kelas aktualnya good, ada 200 yang bisa diprediksi. Kemudian dia itu diprediksi good tapi aslinya bad, ada 2. Nah, di sini dia tuh terprediksi bad tapi aslinya itu adalah good, ada 3 nih ya. Dia tuh terprediksi bad aslinya atau begini, saya kurangin aja lah. Saya ganti ya datanya, anggap aja seperti ini. Dia itu aslinya bad, tapi terprediksi sebagai good. Nah, ini, anggap aja lah ya. Kemudian dia itu bad, kemudian terprediksi bad. Oke, 2 ya, gitu. 22. Oke, seperti ini. Jadi misalnya data testing kita itu ada 203 untuk good, terus yang untuk bad itu ada 22 ya. Kemudian ini kita jalankan pengujian terhadap model ya, Nah, ini hasil confusion matrix-nya. Jadi good, prediksi good, aktual good ada 200. Prediksi good, aktualnya bad itu adalah 20. Prediksinya bad, aktualnya good ada 3. Prediksinya bad, aktual bad ada 2. Nah, coba kita hitung akurasi ya. Coba kita hitung akurasinya di sini. Pasti akurasinya baik. Pasti akurasinya baik. Coba kita lihat nih. 200 yang good ditambah bad, diklasifikasi bad 2 ya. Oke, kita jumlahkan di sini. Coba 200 tambah 20 tambah 3 tambah 2. Ada 225 ya, di sini 225. Coba kita hitung akurasinya. 200 tambah 2, 202 dibagi 225. Sekitar 89% ya, 89%. Kan ini bagus ya akurasinya. Nih.
Oke, kita bilang di sini akurasinya bagus. Nah, tapi coba kita lihat ya. Coba kita lihat di sini. Dia bilang di sini akurasinya bagus. Coba kita lihat di sini. Bad, terklasifikasi bad itu hanya dua ya di sini. Hanya dua yang benar terklasifikasi. Oke, yang lainnya yang aktualnya bad, kemudian diprediksi jadi good nih. Yang salah prediksi aja ada 20. Nih, yang aktualnya bad terprediksi good. Artinya kan ini salah ya, salah prediksi. Nah, yang benar diprediksi aktualnya bad, prediksi bad hanya 2. Artinya kan di sini apa ya? Model ini dia itu kurang baik gitu. Kurang baik memprediksi kelas bad ya. Jadi dia ini kurang baik memprediksi kelas bad. Nah, makanya kita tidak bisa hanya berpatokan kita tidak hanya bisa berpatokan dengan yang namanya akurasi ya. Jadi ketika ada data testingnya itu timpang, nah itu kita tidak bisa menggunakan yang namanya akurasi saja. Jadi kita harus melihat dari segala aspek yaitu recall dan precision. Jadi recall dan precision setiap kelas itu harus kita lihat. Kalau seandainya setiap kelas itu recall dan precisionnya baik, artinya mendekatin ya pokoknya setelah 90% atau 80% ke atas, misalnya recall dan precision setiap kelas itu 80% ke atas, oke berarti algoritma ini baik. Nah, tapi seandainya kita menemukan recall dan precision di salah satu kelas itu jelek, misalnya anggap aja lah recall di kelas good ini anggap aja lah 90% gitu kan ya. Tapi recall di kelas bad itu cuman 30% gitu. Nah, artinya model ini tidak bisa kita bilang model yang baik gitu karena kita lihat kok bisa beda antara recall di kelas good dengan recall di kelas bad kok berbeda. Recall di kelas bad 90-an artinya model ini mampu mengklasifikasikan kelas good dengan baik. Tapi recall di kelas bad itu hanya 20% ke atau 30%. Artinya model ini belum baik ya untuk mengklasifikasikan kelas bad gitu karena kelas bad ini banyak yang salah diprediksi jadi good seperti itu. Itu ya itu maknanya kenapa kita tidak bisa bergantung di salah satu dari evaluasi tidak hanya akurasi saja tapi kita perlu menentukan recall dan precision untuk setiap kelas ya seperti itu. Nah, coba kita lihat lagi di sini saya ada latihan ya di R. Kita lihat di sini. Silakan rekan-rekan buka ya. Ini latihan R-nya menggunakan R Studio. Kita mau belajar tentang klasifikasi KNN ya. Nih, jadi di sini KNN classification example in R ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama itu ya preparing data ya, seperti biasa. Preparing data, kemudian misalnya kalau ada datanya missing value, berarti kalian lakukanlah handling missing value ya. Kalau ada datanya yang double, berarti kalian hapus atau segala macam. Pokoknya data preparation ya termasuk dalam handling missing value, lakukan scaling ya di sini. Nah, kemudian yang kedua adalah defining the model. Berarti kita bangun modelnya. Selanjutnya kita uji apakah model yang kita bangun itu bagus atau tidak. Nah, silakan rekan-rekan di sini menggunakan library class dan caret. Ini adalah library untuk klasifikasi ya. Silakan kalian install terlebih dahulu package-nya, class dan caret ya. Oke, silakan diinstal terlebih dahulu. Oke ya, seperti biasa package install ya. Oke, kalau di sini saya udah punya ya karet, tapi yang kelas kayaknya belum punya ya. Oke, yang kelas saya belum punya. Jadi silakan diinstal yang kelas. Iya, kayaknya kelas. Terus saya cek dulu. Ya, package install.
Ya, kayaknya saya belum install kelas. Sorry ya, agak lambat dikit. Nih, seperti biasa R saya agak bermasalah kalau digabung dengan Zoom nih. Oke ya, di sini silakan cari kelas. Udah nggak nih? Package namanya kelas. Install. Oke, ya. Coba saya panggil ya library kelas, apakah ada dia tersedia di sini. Library kelas. Ya, silakan kalian ini ya dicoba library class sama library caret ya. Caret, cari aja caret. Itu adalah classification and regression ini ya training ya. Itu adalah library yang kita butuhkan untuk ini ya klasifikasi. Ini sebentar ya, ini agak bermasalah nih R-nya. Kalau tanpa Zoom lah dia lancar ya. Kalau digabung dengan Zoom dia agak lemot nih. Kalian coba aja dulu. Ya, gimana kalian udah bisa ya? Misalnya ini agak bermasalah R Studio-nya. Oke. Oke, apa kita langsung aja lihat di sini ya. Ya, terus saya jelasin dulu. Di sini kita gunakan library class, library caret ya. Kemudian kita gunakan data iris. Ini data iris yang sudah kita cobakan minggu lalu. Data iris ini data bunga ya. Nah, kita ingin mengklasifikasikan bunga tersebut dalam 3 kelas ya. Ada kelas setosa, versicolor, virginica, kemudian ada beberapa atribut. Atributnya itu adalah sepal length, sepal width, petal length, petal width ya. Nah, kemudian kita akan partisi data tersebut menjadi data training dan data testing. Jadi biasanya sih orang 80-20. Hal ini 85 85 15 85 15 oke ya, bisa juga nih 85 15 80 20 oke. Nah, di sini kita akan split ya atau kita partisi data dari sini indeks, kita akan bikin indeksnya sama dengan create data partition, iris, $species, artinya di sini kita akan ini ya ambil spesiesnya di sini. Partisi 0,85 ya, artinya di sini kita akan mempartisi sebanyak 85% itu adalah data training ya. Nah, makanya di sini train sama dengan iris dalam kurung indeks, jadi artinya di sini kita akan mengambil indeks pokoknya 85% dari data tersebut ya sebagai data train. Oke, berarti di sini data tes itu adalah sisanya ya, makanya di sini strip index artinya sisanya gitu. Oke. Nah, kemudian kita tentukan ya yang menjadi X train itu adalah data train. Data train kemudian kita buang kolom kelima ya, karena kolom kelima ini adalah kolom kelas, karena ketika kita melakukan train kita tidak memerlukan kelasnya ya, kita hanya
mau ngambil data numeriknya. Nah, makanya sini kita bikin lagi Y-train. Nah, Y-train itu adalah nilai train yang kita ambil kolom kelima, yaitu kolom kelasnya. Oke, ini sama ini. X-test itu adalah data test ya. Data test yang ini. Data test yang ini ya. Kita tidak ambil kolom kelimanya karena kita mau ngambil datanya untuk dihitung gitu ya. Kemudian Y-testnya itu baru kita ambil kelasnya. Nah, nanti oke, nah ini kita ambil kita simpan ya. Kelasnya itu dalam Y-test, kemudian juga ini ya kita simpan kelas data train itu dalam Y-train. Nah, selanjutnya kita defining the model. Kita akan implementasikan algoritma KNN-nya. Jadi di sini ya Y-hat sama dengan KNN, fungsi KNN ya, KNN, X-train ya, karena kan nilai X-train ya akan kita training itu. Kemudian X-test, karena nilai X-test itu akan kita cobakan terhadap model ini. Kemudian Y-train, kemudian K sama dengan 3, artinya kita menggunakan tetangga terdekatnya itu adalah 3 ya. Oke, nah di sini ada confusion matrix. Jadi di sini kita tampilkan confusion matrix sama dengan functionnya di sini confusion matrix Y-test sama Y-hat. Nah, ini maknanya apa? Maknanya di sini kita akan membandingkan kelas data aktual. Kelas data aktual itu yang mana? Yang Y-test tadi, ya. Ini kan data testing nih. Kita ambil kelasnya ya. Kita ambil kelas data testing tadi. Kita ambil kelasnya. Ini kelasnya itu yang kita simpan tadi, ya. Ini kelasnya yang kita simpan tadi, kelasnya data testing kita simpan. Kita akan bandingkan ya. Kita akan bandingkan dengan hasil klasifikasi. Nah, makanya di sini ada X-test ya. X-test itu adalah data testing ya. Jadi data testingnya itu kita cobakan ke dalam modelnya ini ya. Kita cobakan ke dalam modelnya ini. Kemudian hasil prediksi dengan menggunakan data testing ini disimpan ke dalam yang namanya Y-hat ya. Nah, sehingga di confusion matrix ini kita akan membandingkan Y-test ini adalah kelas aktual, Y-hat ini adalah kelas prediksi ya, seperti itu. Nah, ini adalah confusion matrix-nya. Kita lihat di sini confusion matrix-nya. Oh, ini benar semua ya. Setosa, diprediksi setosa ada 7. Versi color, diprediksi versi color ada 7. Jadi sini akurasinya 1 ya. Nih, banyaknya data yang terprediksi benar dibagi total data. Jadi di sini ada 1. Nah, sekarang kita coba ya. Kita lihat di sini recall precision untuk setiap kelas. Nah, di sini sensitivity. Tadi sensitivity itu kita lihatlah di sini ya. Sensitivity itu nama lain dari recall ya. Ya, jadi sensitivitas itu nama lain dari recall. Sensitivitas itu adalah nama lain dari recall. Jadi di sini recall-nya 111, artinya tiap-tiap kelas itu bisa memprediksikan 100% akurat untuk setiap kelasnya seperti itu ya. Jadi artinya model kita ini baik ya, seperti itu. Oke ya, itu tadi rekan-rekan. Nah, ini silakan kalian cobakan ya. Ini sangat mudah sekali, sangat mudah sekali. Yang penting kan paham ya, ini apa yang dilakukan kayak gitu. Nah, PR, PR. Kita kan ini pekan ke-7 ya. Pekan ke-7 kita minggu depan kan kita ini ya UTS ya, UTS. Nah, jadi di sini di mata kuliah data mining ini tidak ada ini ya, tidak ada ujian tulis, yang ada itu adalah ujian ini ya, project. Nah, jadi kemarin rekan-rekan sudah mempelajari dan mengimplementasikan algoritma clustering. Nah, sekarang untuk UTS-nya kalian lanjutkan. Jadi untuk UTS-nya kalian terapkanlah
algoritma klasifikasi, mau menggunakan klasifikasi Bayes ataupun KNN. Nah, jadi bagaimana UTS-nya itu? Oke, nanti akan saya share datanya ya, akan saya share data-data untuk ujiannya. Jadi nanti akan ada pilihan beberapa data ya. Akan ada pilihan beberapa data, silakan kalian pilih salah satu untuk diimplementasikan. Apakah menggunakan teorema Bayes ataupun dengan KNN. Jadi apa yang kalian lakukan ya sama sih seperti yang tugas yang clustering minggu lalu itu. Jadi di sini yang pertama preparing data ya. Kalian jelaskan bagaimana preparing datanya, mulai dari mengambil data, terus melakukan mencari missing value ya, cek missing value. Missing value. Kalau seandainya ada missing value, kalian lakukanlah handling missing value ya, handling missing value. Kemudian kalau datanya itu berbeda, ininya retangnya, lakukanlah scaling ya, lakukan scaling data. Yang kedua adalah kalian define the model ya, define model. Kalian bikinlah model. Oh lupa saya. Preparing data. Nah, setelah preparing data, yang kedua itu kalian bagi data ya, bagi data, pembagian data, data training, ya bebas lah menggunakan 80-20 atau 85-15 ya. Kemudian ketiga itu adalah define model. Define model. Yang keempat itu adalah testing ya, testing. Kemudian tampilkanlah coefficient matrix-nya ya, CM, coefficient matrix-nya. Jadi tolong kalian tampilkan coefficient matrix-nya, kemudian interpretasi dari coefficient matrix tadi. Misalnya nilai akurasinya berapa, apa maknanya, kemudian nilai recall, precision dari tiap-tiap kelas itu berapa, apa maknanya ya, seperti itu. Nah, sebenarnya tidak sulit ya. Ini ya seperti kayak tugas kuliah aja gitu TS-nya. Jadi di sini mengimplementasikan algoritma klasifikasi. Nah, namun di sini bentuk lapornya itu ada dua ya. Yang pertama itu adalah bentuk PDF. Kalian tampilkanlah ya seperti tugas kemarin itu ya. Kalian jelaskan apa yang kalian lakukan kayak gitu ya. Coding ini untuk apa gunanya itu kalian jelaskan. Langkah-langkah klasifikasi jelaskan. Kemudian dalam bentuk video, saya ingin make sure apakah yang kalian tulis itu kalian pahami ya. Jadi tolong kalian bikin juga videonya. Jadi videonya itu tidak hanya menjelaskan secara teknis ya algoritmanya, tapi kalian juga harus paham. Anggaplah kalian pilih algoritma KNN. Nah, sebelum itu kalian harus membahas dulu secara teori algoritma KNN ini seperti ini. Bagaimana dia itu bekerja ya, bagaimana dia itu bekerja algoritma KNN. Jadi kalian harus jelaskan, misalnya kayak tadi ya, algoritma KNN itu langkah yang kita harus lakukan adalah menentukan jumlah tetangga terdekatnya. Kemudian menghitung misalnya, menghitung data baru dengan data keseluruhannya. Terus kita urutkan dari yang terkecil sampai terbesar sebanyak ya kita pilih sebanyak jumlah tetangganya. Kemudian kita lihat mayoritas ya, kita lihat mayoritas ya itu masuk ke kelas apa. Nah, data baru tersebut masuk ke kelas yang mayoritas seperti itu ya. Jadi harus sekali bukan secara teknis algoritma R ini aja ya. Maksudnya algoritma klasifikasi dengan menggunakan R, tidak hanya itu yang kalian bahas, tapi juga membahas mengenai algoritma yang kalian pilih itu ya secara teorinya ya seperti itu. Jadi ada dua bentuk yang dikumpulkan, yang pertama PDF, yang kedua adalah bentuk video. Jadi yang di video itu kalian harus jelaskan terlebih dahulu. Misalnya kalian memilih algoritma KNN, ya kalian jelaskan algoritma KNN itu bekerjanya seperti apa secara teori. Nah, kemudian barulah masuk ke pembahasan mengenai penerapan algoritma klasifikasi itu dengan menggunakan programming R. Kalian jelaskan misalnya preparing data, kemudian melakukan ngecekan terhadap missing value, kemudian handling missing value seperti apa,
Tidak perlu sambil ngoding, tidak apa-apa, misalnya codingnya sudah jadi, ya cukup kalian jelaskan. Misalnya, ini adalah untuk mengecek missing value, misalnya seperti itu ya. Yang kedua, kemudian ini adalah untuk handling missing value, gitu ya. Kemudian selanjutnya kita lakukan scaling data. Ini adalah function untuk scaling data. Scaling data ini bertujuan, nah sambil kalian jelasin, scaling data ini bertujuan untuk bla 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 kayak gitu. Kenapa sih kita perlu melakukan handling missing value? Kenapa kita perlu melakukan scaling itu sambil kalian jelasin di video itu ya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Misalnya membagi data. Ada data training, ada data testing. Data training ini digunakan untuk apa? Bla 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 bla. Data testing ini untuk apa? Bla 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 gitu ya. Kalian jelasin. Kemudian selanjutnya kita terapkanlah model algoritmanya. Dan setelah model itu didapat, kita uji dengan menggunakan data testing. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk confusion matrix dan kita hitung akurasinya berapa, akurasi bagaimana mencarinya, recall, precision berapa, kemudian kalian interpretasi maknanya, seperti itu ya. Nah, itu untuk UTS-nya. Berapa lama pengerjaannya? Pengerjaannya 10 hari ya. Meskipun kalian sudah masuk kuliah minggu depannya lagi, misal seperti itu. Enggak, belum ya. Pokoknya waktu pengerjaannya 10 hari ya. 10 hari dari sekarang. 10 hari dari sekarang ya. Kita lihat dulu ya. 10 hari dari sekarang. Sekarang itu tanggal 7. Berarti ngumpulinnya itu tanggal 17 Oktober, hari Senin ya. Hari Senin 17 Oktober ya. Jadi pengerjaannya 10 hari, pengumpulannya tanggal 17 Oktober. Dan ini waktunya sangat panjang ya, 10 hari. Jadi saya tidak menerima perpanjangan waktu ya, karena ini waktunya sudah sangat panjang, yaitu 10 hari. Ya, di 10 hari, waktunya 10 hari pengerjaannya. Karena saya rasa sih sehari jadi ini selesai gitu ya kalau kalian fokus. Nah, ini waktunya itu 10 hari UTS-nya ya. Oke, silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan terkait UTS-nya, silakan ya. Bagaimana? Udah clear mengenai UTS-nya? Gimana? Halo, halo? Halo? Gimana? Clear nggak masalah UTS-nya? Apakah ada pertanyaan terkait UTS-nya? Gimana? Ih, kok diam aja? Ya gimana? Udah clear mengenai UTS-nya? Kalau clear bilang clear, kalau enggak bilang enggak ya. Kalau diam Bu, ini saya nggak tahu. videonya upload ke YouTube ya, Bu? Videonya upload ke YouTube, linknya taruh di PDF-nya. Jadi saya bisa Oh, klik lagi tuh. oke, Bu. Ya, oke ya. Oke, udah clear ya. Nah, itu saya ingin melihat ya, kalau videonya itu saya ingin make sure ya, apakah kalian paham nggak sih apa yang kalian tulis gitu ya. Kemudian langkah-langkah dari algoritmanya apakah paham. Jadi tidak saja secara teknis programming R-nya, tapi ini ya, kita pahami juga teorinya seperti apa. Oke, kita langsung masuk lagi ya ke ini latihan. Oke, silakan kalian ya saya ini copy aja dari sini supaya lebih cepat ya. Di sini saya sudah panggil library class sama library caret. Nah, kemudian kita akan panggilkan datanya itu adalah ini datanya sudah tersedia ya di library R, data iris ya. Kita panggil aja di sini data iris. Coba kita panggil iris. Oke, ini data irisnya ada 150. Oke, kemudian kita akan bagi kita akan bagi ya data training sama data testingnya di sini ya. Oke, di sini. Oke,
Oke, nah ini kita partisi ya, kita membagi 85% data. Ini kita mau bikin partisi. Error in create data partition. Oke. Ini mungkin functionnya nggak kebaca ya. Library class, library caret. Coba ya saya panggil lagi. Apakah di sini masih bisa nggak kita panggil ini? Create data partition. Takutnya di sini mungkin ya mungkin create data partition ini nggak ada gitu kan ya, sudah tidak tersedia lagi di dalam library ini misalnya gitu, atau dia tidak kompatibel dengan RStudio yang kita punya gitu kan ya. Nah, tapi intinya di sini ini bisa juga sih menggunakan codingan yang minggu lalu ya. Coba kita lihat bagaimana cara mempartisi datanya. Sorry ya, agak lama internetnya. Sorry tunggu ya. Oke, kita lihat dulu yang nih. Codingan yang minggu lalu ya, bagaimana sih mempartisi. Mungkin tadi yang function create data partitionnya itu ini ya, mungkin nggak sesuai dengan, atau package-nya sudah nggak tersedia lagi tuh. Coba kita lihat contoh yang minggu lalu, bagi ya splitting data. Ya, bentar ya, kita lihat dulu yang ini. Nah, ini dia menggunakan split ya. Split sample.split. Jadi di sini dia akan membagi ya, dia akan membagi. Bisa juga sih menggunakan sample split ya. Coba kita gunakan sample split di sini. Nah, kita langsung masuk ke jangan-jangan ini membutuhkan library ya. Dulu saya panggil aja pakai sample script ini, apakah dia mau berjalan atau tidak ya tanpa saya panggil. Oh, berarti kita memerlukan satu library lagi nih. Oke, mungkin dia menggunakan library apa ya? Terus saya gunakan library yang kira-kira dibutuhkan di sini ini untuk klasifikasi. Kemudian library chat tools. Nah, ini untuk processing data, preprocess data. Oke, kita panggil lagi tadi library-nya sudah panggil lah. Library caret. Caret, oke lah.
Oke, coba kita panggil lagi di sini, kita akan split datanya. Oke, sudah berhasil ya, kita split. Oke, kemudian oke, coba kita panggil lagi. Coba ya, saya panggil dulu. Data sama dengan Iris. Oke. Jadi di sini train data sama dengan subset ya, kita ambil subsetnya dari data, split sama dengan true. Tadi kan kita bikin nih function split ya untuk membagi 80% data training ya. Berarti di sini train data itu kita ambil dari subset data yang dimana splitnya itu sama dengan true ya. Artinya di sini kita split 80% untuk train data. Kemudian tes data ya. Di data testingnya itu kita ambil subset dari datanya split sama dengan false. Jadi sisanya gitu. Oke, jadi kita dapatkan train data sama test data ya. Oke, selanjutnya kita coba gunakan, ini sudah kita coba untuk partisi ya, untuk kita sudah dapat train data testing sama data train sama data testing. Nah, sekarang kita akan pilih data X-train-nya. Nah, ini X-train, ya saya copy aja di sini. Ini saya sesuaikan. Jadi di sini X-train sama dengan, nah kalau di sini kan nama kita train data ya, sama dengan train data yang kita nggak ambil, kelasnya itu nggak kita ambil ya, kelas. Karena kan tadi datanya itu kan kolomnya dari 1 sampai 5, di mana kolom 5 itu ada kelas ya. Jadi untuk X-train itu kita buang ininya, kelasnya, karena kan yang kita butuhkan itu data numerik ya untuk X-train-nya. Oke, kemudian untuk Y-train-nya ya, jadi di sini Y-train-nya kita ambil ya. Kita ambil dari data train data itu, kita ambil kolom kelimanya di Y-train sama dengan di sini train data kita ambil kolom kelima. Oke, kemudian X-test-nya ya. X-testing-nya ya, data X-test-nya. Jadi kita ambil dari tes data yang kita buang kolom kelima ya, karena kita butuhkan numeriknya aja di sini. Berarti di sini tes data. Ya. Berarti di sini ya sama juga ya, Y-test sama dengan tes data ya. Nah, itu kita tadi membagi data testing sama data trainingnya. Kemudian kita ini ya, kita deklarasikan data tesnya atau apa ya. Nah, kemudian kita define model ya, kita bikin di sini model, kita copy aja di sini ya, kita akan menghasilkan Y-hat. Jadi di sini Y-hat itu adalah hasil prediksi ya, hasil prediksi dengan menggunakan data testing itu ya. Jadi model dari data training ya, kita tes dengan menggunakan data testing, kemudian yaitu menghasilkan klasifikasi data testing tersebut ya. Oke, di sini kita copy, ya saya copy aja di sini biar cepat. Oke ya, di sini kita akan melakukan klasifikasinya di X-test itu data testing ya, kemudian kita awalnya sih X-train ini kita train ya, kita train dengan algoritma KNN, kemudian X-test ya, data testing ini kita cobakan untuk modelnya ini, kemudian hasil ya, jadi di sini hasil dari data testing ini menggunakan model itu disimpan dalamnya namanya Y-hat. Nah, ini Y-hat ini adalah data hasil prediksi ya, kemudian kita bandingkan
hasil data prediksinya itu dengan ini ya, Y-test. Y-test itu adalah kelas aktual dari data testing. Y-hat ini adalah data prediksi ya, data prediksi dari data testing ya, seperti itu. Oke, kemudian kita print coefficient matrix-nya di sini ya. Jadi coefficient matrix-nya di sini, makanya di sini coefficient matrix Y-test, Y-hat, artinya di sini kita membandingkan kelas ya, kelas Y-test yaitu kelas dari data testing tadi, data kelas aktualnya dengan Y-hat. Y-hat itu adalah kelas hasil prediksi dengan menggunakan data testing ya. Ya, paham ya? Oke. Nah, di sini saya nggak tahu di sini kenapa saya tidak bisa panggil coefficient matrix. Jangan-jangan tadi ada package yang nggak inilah juga ya, nggak sesuai gitu kan ya, tidak sesuai dengan package kita yang sekarang gitu. Jangan-jangan ya RStudio saya ini sudah nggak kompatibel dengan yang namanya function coefficient matrix kayak saya. Mungkin saya akan cobakan dengan menggunakan yang lain gitu. Oke, saya akan gunakan dengan cara yang lain ya. Sini saya gunakan misalnya variabelnya kita namain coefficient matrix, kemudian kita bikin table. Test data kita ambil yang spesiesnya itu ya. Kita ambil yang spesiesnya itu, kemudian kita bandingkan dengan hasil kita tadi, Y-hat tadi ya. Jadi di sini saya ambil, atau gini aja, sama sih. Tes Y-test ya, misalnya juga. Y-test. Nah, ini. Enter. Oke, ini rekan-rekan hasilnya. Oke, ini hasilnya ya. Nah, ini hasilnya kita lihat di sini. Setosa yang terklasifikasi benar setosa ada 10. Versicolor yang terklasifikasi benar, versicolor 9. Nah, ini dia salah klasifikasi. Seharusnya dia itu adalah versicolor, tapi dia terklasifikasikan sebagai virginica ya, seperti itu. Coba ya. Nah, itu nih, saya tidak bisa manggil function coefficient matrix ya. Ini mungkin ada function atau library yang belum kita panggil. Nah, tapi kalian sudah mendapatkan ini ya, coefficient matrix-nya ini, berarti sudah bisa nih menghitung recall ya, precision dengan bantuan coefficient matrix tadi gitu. Nah, itu kalian sudah bisa nih, menghitung recall precision secara manual juga bisa kan, ngitung manual kayak gitu. Oke, karena tadi saya nggak tahu nih apa library yang kurang sehingga saya tidak bisa memanggil coefficient matrix ini ya, yang ini function coefficient matrix pada library saya yang kurang gitu. Oke, nah jadi silakan kalian mungkin bisa dioprek-oprek gitu ya. Kalau Sandi mau manggil coefficient matrix itu apa? Jangan ada function yang kurang atau apa gitu ya. Nah, kalau saya tadi ya karena saya tidak bisa manggil coefficient matrix, jadi saya panggil aja di sini table ya, membandingkan antara Y-test dengan Y hasil prediksi. Nah, dari sini kita bisa menghitung nih akurasinya secara manual juga bisa sih kita hitung ya. Kita lihat nih kelas yang terklasifikasi benar dibagi dengan seluruh ini ya, seluruh datanya. Oke, nah sebelum saya tutup, coba kalian hitung berdasarkan dari coefficient matrix yang saya dapatkan ini ya, berapa akurasinya? Berapa akurasinya? Tolong dihitung.
Oke, berapa? Halo? Berapa ini akurasinya? Kita kan sudah dapat nih confusion matrix-nya. Dari sini kan kita tahu ya, cara menghitung akurasi itu adalah data yang terklasifikasi benar dibagi dengan total datanya. Oke, berarti akurasi yang kita dapatkan dari klasifikasi ini berapa? Yo, berapa? Masa nggak tahu? Dari sini aja udah kelihatan gampang kok. Cari aja data yang terklasifikasi benar, ya. Setosa yang terklasifikasi benar setosa berapa? Vesicolor berapa yang terklasifikasi benar? Virginica yang match dengan Virginica berapa? Kemudian dibagi dengan seluruh datanya. Oke, berapa di sini? Halo, halo? Berapa? Oke, Jihan, berapa Jihan? 96%, Bu. Oke, kenapa nggak jawab dari tadi Jihan? Kenapa mesti harus dipanggil? Ya, jadi kalian kebiasaan kuliah online gitu kan, dosennya suka dicuekin. Jadi makanya sekarang tingkat stres dosen itu lebih tinggi karena sering dicuekin sama mahasiswa. Jadi sampai ada dosen kemarin prodi lain sampai nggak mau dia ngajar SI lagi gitu kan ya, gara-gara ketika dosennya nanya nggak ada yang jawab, jadi sampai dosennya nggak mau lagi. Jadi kebingungan tuh tua prodi mau cari gantinya ya karena dosennya nggak mau ngajar lagi gitu ya. Lah di posisi kalian ya, kalau orang bertanya nggak dijawab kan sedih banget ya rasanya gitu. Jadi jangan sampai lah ya seperti itu. Jadi kalau seandainya dosennya nanya ya jawablah. Kalau seandainya nggak paham ya bilang aja gitu ya, belum paham Bu, boleh diulang lagi seperti itu. Jadi jangan sampai dosen dicuekin tuh ya, kayak Bu Reni juga tuh kesel banget tuh sama angkatan 2021 gitu kan, pas ditanya dicuekin, wah akhirnya nggak mau lagi ngajar. Ya, jadi jangan sampai kalian seperti itu. Oke ya. Ini pekan terakhir saya mengajar untuk mata kuliah pendambangan data, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Eko ya setelah UTS. Jadi kita minggu depan tuh kan kita masih pekan UTS ya. Jadi mungkin ya berarti Pak Eko masuknya di tanggal berapa ini? Ya pokoknya minggu ketiga ya, minggu ketiga Oktober Pak Eko akan masuk. Jadi saya berharap kalian akan lebih baik lagi ya, lebih baik lagi belajar dengan Pak Eko. Jadi saya mohon maaf kalau saya banyak salahnya atau banyak kurangnya ya selama mengajar ya. Mudah-mudahan ya apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, dan saya juga berharap rekan-rekan lebih mengelaborasi apa yang kita pelajari. Jadi tidak hanya bergantung pada materi kuliah ini aja ya. Jadi ya karena materi ini adalah materi memang skill ya. Jadi ya memang diharapkan mahasiswa itu mengelaborasi sendiri ya, mencari sendiri. Mungkin yang diajarkan oleh dosennya itu adalah dasar-dasarnya saja ya untuk fundamental. Jadi nanti tingkat advance-nya ya kalian elaborasi sendiri. Nah, jadi itu tadi ya yang UTS-nya itu sudah saya sampaikan tadi, nanti datanya akan saya share. Jadi ada beberapa data, kalian pilihlah ya data yang kalian inginkan yang mana, kemudian kalian bebas mau menggunakan algoritma KNN atau menggunakan algoritma Bayesian. Nah, itu untuk UTS. Nah, mata kuliah ini ada project ya, jadi ada project yang dikumpulkan setelah UAS. Jadi setelah UAS itu kalian ada project besar. Jadi projectnya itu ya ini mengimplementasikan algoritma yang sudah dipelajari, misalnya apakah clustering, apakah klasifikasi, ataukah asosiasi, ataukah forecasting, ataukah text mining gitu ya. Nah, itu datanya kalian cari sendiri ya. Datanya kalian cari sendiri, kemudian olahlah menggunakan algoritma yang kalian bisa seperti itu dan kalian suka. Nah, kemudian hasilnya itu kalian bikin dalam bentuk jurnal ya, dalam bentuk jurnal yang sudah pernah saya share bentuknya itu ya, dalam bentuk jurnal. Nah, kalau seandainya kalian berhasil membentuk project akhirnya itu dalam bentuk jurnal dan tulisannya bagus ya, insya Allah dapat A ya, dengan catatan UTS-nya ada, UAS-nya ada, project-nya ada. Jadi percuma project-nya ada
tapi UAS UTS-nya nggak ngerjain gitu. Kemudian proyeknya itu jangan sampai kalian melakukan plagiat. Artinya jurnal orang lain yang sudah pernah terbit itu kalian ambil cuman ganti nama. Itu nggak bisa. Saya tahu banget itu kalau ada mahasiswa yang ambil jurnal orang lain kemudian cuman ganti nama. Itu saya tahu dan itu otomatis dapat E ya. Jangan sampai terjadi lagi seperti itu karena mata kuliah data mining itu adalah mata kuliah penghasil orang ngulang paling banyak ya karena dia melakukan plagiat gitu. Jadi meskipun dia UTS-nya ada, UAS-nya ada, tapi dia proyeknya melakukan plagiat itu akan otomatis tidak lulus ya. Jadi jangan sampai kalian melakukan plagiat di proyeknya ya seperti itu. Ya, soalnya saya udah pengalaman banget dari tahun ke tahun pasti ada aja yang melakukan plagiat dan dia ya nggak lulus gitu ya karena sudah melakukan kecurangan. Itu fatal sekali ya, mengambil kerjaan orang lain yang sudah dipublikasikan kemudian namanya diganti. Oke ya, silakan rekan-rekan kalau ada pertanyaan ya terkait materinya ataupun terkait dari UTS-nya. Untuk soalnya ya insya Allah nanti malam ya. Nanti malam saya upload soalnya di LMS ya karena saya akan bikin dulu ya datanya yang baik gitu, yang agak bagus datanya supaya hasilnya bagus. Oke, kalau seandainya tidak ada pertanyaan, ya saya tutup. Tapi saya berharap ya sama kalian nanti setelah UTS ya pas Pak Eko masuk, saya berharap lebih aktif lagi gitu ya, lebih aktif lagi. Kalau dosennya bertanya, mohon dijawab ya seperti itu. Terus kalau kuliah, kalau seandainya dosennya menjanjikan jam segitu, ya langsung masuk ya. Jangan sampai dosennya menunggu gitu ya, karena rasanya tidak etis sekali gitu. Dosennya menunggu mahasiswa dan memanggil gitu, ayo masuk. Rasanya kan ini ya, rasanya nggak etis sekali seperti itu ya. Cukuplah di saya, ya cukuplah di saya, tapi jangan sampai di dosen lain gitu ya. Ya karena nggak baik banget rasanya. Dosennya seolah-olah memohon-mohon sama mahasiswa untuk kuliah gitu. Itu sangat tidak baik menurut saya gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Ya tadi saya bilang cukuplah di saya. Nanti setelah UTS jangan seperti itu lagi ya. Jadi tolong tepat waktu gitu. Kalau dosennya bilang, oh sorry telat, oke tunggu dulu ya. Nanti dosennya masuk, silakan kalian langsung masuk. Jangan sampai dosennya menunggu ya. Terus juga kalau lagi kuliah, kalau dosennya bertanya atau apa ya mohonlah aktifnya. Jadi jangan sampai ya dosennya seperti berbicara sendiri ya itu tidak enak ya. Jadi saya bilang cukuplah di saya aja gitu nggak apa-apa ya. Oke ya saya tutup kuliah ini ya saya mohon maaf karena banyak kali kurangnya ya mudah-mudahan kalian sukses dan dapat lulus dengan baik ya. Oke saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.